Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Aduh, masih belum ada suaranya nih. Sekali lagi shalom, next gen. Shalom. Oke, boleh nih senggol kanan kirinya, suruh ayo yang semangat dong. Yang semangat dong. Aku juga mau shalomin buat teman-teman yang ibadahnya online. Shalom. Oke, boleh ya teman-teman, boleh maju. Wih, udah pada siap nih aku ya. Udah pada maju sendiri. Wow, Luar keren, biasa. keren. Udah excited banget ya buat Tuhan ya hari ini ya. Oke, teman-teman, yuk. Sekarang kita mau sama-sama siapin hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirannya Tuhan, yuk teman-teman. Kita mau mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama hari ini, itu semua karena anugerahnya Tuhan, teman-teman. Yuk kita sama-sama berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan maunya Engkau Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, emas perak. Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
semuanya Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami sama-sama Tuhan ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau yang tibakan mereka ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Bersama-sama Tuhan berkumpul dengan setiap kami ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, aku mau tes lagi nih semangatnya teman-teman. Boleh. Coba shalom next gen. Yang di belakang masih gak kedengeran nih. Sekali lagi yang di belakang coba. ya. Shalom next gen. Shalom. Siapa yang hari ini udah excited banget buat puji sembah Tuhan? Woo! Hari ini kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan di tempat ini ya teman-teman ya. Kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini buat Tuhan hari ini teman-teman. Next gen semuanya siap-siap ya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan.
Aku percaya di tempat ini, wow, tidak terlihat ini di belakang. Cuma di depan yang kelihatan. jadi salfok, sorry. Aku percaya di tempat ini, teman-teman dimenangkan oleh Tuhan, amin. Amin. Coba boleh angkat tangannya, aku pengen lihat dulu semuanya. Oke, yang tahu lagu ini, kita sama-sama ya. Na na na, na na na, say. Pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit, Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya di hidup kita, come on. Kedahsyatannya di hidup. Sama-sama angkat tangan dan perkatakan bersama. Imanku
Seru? Seru nggak ketika kita memuji Tuhan? Oke, so teman-teman tadi kita udah lompat-lompat, udah memberikan suara kita terbaik pada saat kita memuji Tuhan. So, powernya jangan diturunin. Powernya tetap up. Karena saatnya kita mau memberikan suara kita terbaik ketika kita worship. Ketika kita mau sembah Tuhan. Gak setengah-setengah. Karena Tuhan gak pernah setengah-setengah ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu all out buat kita semua. Wow, thank you Lord. Hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Itu semua karena Engkau Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang membimbing kami sampai ke tempat ini. Untuk sama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Nama-Mu punya kuasa Tuhan. Nama-Mu menyembuhkan Tuhan. Engkau selalu ada di hati kami. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Hanya nama-Mu yang kami puji Tuhan. Kaulah segalanya buat kami Tuhan. Oh. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace in your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Every drug addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, the light of fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, but your name, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire, burn like a fire. Oh, Jesus, Jesus, your name is power. Oh, kita selalu ingin tahu, ingin kenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi pernahkah teman-teman ingat dari awal ketika kita pengen kenal Tuhan, dari kitab Kejadian Tuhan udah remind kita, jangan sekali-kali kita lakuin dosa. Dari awal Tuhan udah remind hal pertama yang Tuhan remind adalah please, yuk kita lakukan yang terbaik. Jangan lemahkan dagingmu. Yuk kita kuatkan iman kita, kuatkan roh kita. Yang kita puji, yang kita sembah cuma Tuhan. Gak ada yang lain. Yang bisa nyembuhin kita cuma Tuhan. Yang tahu rencana terbaik buat kita cuma Tuhan. So, yuk kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Melalui pujian ini, dengan iman kita, yuk kita perkatakan ini dengan iman kita yang luar biasa, untuk kita bisa sembah Tuhan. Ingat setiap kali Tuhan memberkati kita setiap harinya. Wow, begitu indah kalau kita ikutin Tuhan. So, berikan suaramu yang terbaik buat Tuhan. Oh. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street,
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, oh say Jesus, Jesus. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan atas segalanya. Kemuliaan-Mu nyata atas setiap kami di tempat ini. Kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami. Karunia-Mu ada atas setiap kami di tempat ini. Pengurapan-Mu ada atas kepala kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap keterikatan boleh lepas siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk-kutuk yang mengikat boleh dilepaskan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami disembuhkan, kami dipulihkan siang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata atas kami, kemuliaan-Mu ada atas setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan siang hari ini untuk bangsa Indonesia, bangsa miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, biji matanya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, kemuliaan-Mu nyata atas bangsa kami, belas kasihan-Mu dicurahkan atas bangsa kami. Biarlah Tuhan dari Sabang sampai Merauke, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jawaban atas setiap permasalahan yang ada. Engkau pakai bangsa kami untuk boleh jadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan yang pakai bangsa kami untuk boleh memberkati banyak bangsa-bangsa yang ada. Biar bangsa kami jadi miliknya Tuhan. Bangsa kami berkenan di hadapannya Tuhan. Indonesia miliknya Tuhan. Indonesia kesayangannya Tuhan. Kami deklarasikan itu ya Tuhan siang hari ini. Berkat yang terbaik Engkau curahkan untuk bangsa kami. Shalom atas bangsa Indonesia. Shalom atas bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan penuaian itu terjadi hari-hari ini. Pentakosta ketiga, penuaian yang terbesar dan yang terakhir ya Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa setiap keluarga-keluarga yang ada, setiap rumah-rumah yang ada, di jalan-jalan, di desa-desa, pelosok-pelosok, gunung-gunung, nama Tuhan boleh dikumandangkan, nama Tuhan boleh diperdengarkan. Biarlah Tuhan Kau yang pakai bangsa kami, pakai setiap kami juga di tempat ini ya Tuhan, untuk boleh sama-sama menuai jiwa-jiwa, menuai janji-janjinya Tuhan hari-hari ini. Perbesar kapasitas kami, perluas hati kami, perdalam kemampuan kami, untuk kami boleh jadi pekerja-pekerja penuai-Mu yang besar di akhir zaman ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa di akhir zaman ini ya Tuhan, sebelum kedatangan-Mu kedua kali, pertambahkan kepada setiap kami pekerja-pekerja penuai-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami berdoa biar bukan cuma jiwa-jiwa, tapi pekerja-pekerja penuai yang berkenan di hadapannya Tuhan, ditambah-tambahkan kepada setiap kami hari ini. Biar Tuhan Kau yang pakai setiap kami. Kami berdoa siang hari ini ya Tuhan, kami sama-sama bersatu hati ya Tuhan di tempat ini. Kami
Pastor David dan juga Pastor Wendy, Pastor Susanto dan juga Pastor Kartika, Pastor Hartanto dan juga Pastor Ping-Ping. Biar dari kehidupan hamba-hambamu di tempat ini, nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkat yang terbaik Tuhan curahkan kepada pastor kami di tempat ini. Biarlah Tuhan kami berdoa, pekakan hati mereka, pekakan telinga mereka, sehingga apapun keputusan demi keputusan yang mereka ambil, semua berkenan di hadapannya Tuhan. Semua sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kerinduannya Tuhan. Berbicara terus Tuhan kepada pemimpin kami di tempat ini. Biar apa yang menjadi hatimu, itu juga menjadi hati mereka. Dan dari hati mereka, itu menjadi hati setiap kami. Biar kerinduanmu terus dinyatakan atas setiap kami di tempat ini. Kami berdoa siang hari ini, kami deklarasikan ya Tuhan, kami yang sakit sudah sembuh hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang terikat sudah dimerdekakan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang depresi, kami yang hilang harapan, kami yang cemas dalam kehidupan kami, sudah diberikan pengharapan baru. Terobosan demi terobosan ada dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh lihat perkenanan Tuhan, pemakaian Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Your name is power, your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is light. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like fire. Engkau kekuatan kami dalam hidup ini ya Tuhan. Kau pengharapan kami, Kau penghiburan kami ya Tuhan. Kau kekuatan kota benteng dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh punya Engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih buat setiap anugerah, buat kasih sayangnya Tuhan, buat setiap pengampunan yang Tuhan kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, biar siang hari ini ya Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa, biar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Biar kami jadi anak-anak yang menyenangkan hatinya Tuhan. Biar kami jadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bicara pada setiap kami, biar setiap firman yang ditaburkan Kau yang materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, izinkan kami siang hari ini untuk kami naik ke atas gunung kudus-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Oke, biasanya jam-jam ngantuk nih, jam-jam segini ya. Oke, Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Kita hidup sampai hari ini itu cuma karena anugerah dari Tuhan. Aku basicnya psikolog gitu ya. Jadi kebanyakan kerjanya itu di dunia psikologi. Nah sekarang aku tuh lagi fokus ke perusahaan-perusahaan. Jadi lebih banyak ke rekrutmen. Jadi fokusnya lebih ke biasanya nih anak-anak muda generasi Z gitu ya. Sekarang kan lagi zaman-zamannya kalau habis lulusan tuh cari kerjaan. Dan aku melihat di zaman ini banyak banget perusahaan itu yang kolaps. Perusahaan-perusahaan besar itu banyak banget yang di tahun ini tuh pada tutup. Orang itu aku tuh sekarang rekrutmen tuh sehari bisa screening puluhan ratusan CV gitu. Dan kemarin ini aku habis interview orang karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup. Orang yang gajinya dari 20 juta itu mau ditawar jadi 10 juta. Orang yang tadinya gajinya
40 juta, 35 juta itu mau ditawar cuma tinggal setengah, tinggal 20 juta. Saking sekarang susahnya cari kerjaan. Dan banyak orang-orang yang stres gitu ya. Jadi belakangan ini, hari-hari ini ngerasa gak sih hidup itu kayaknya susah gitu. Yang kuliah itu berjuang ngejar IP gitu ya, yang kerja berjuang cari kerjaan, cari uang. Dan aku melihat banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi orang sukses. Banyak orang berlomba untuk jadi anak pintar gitu di sekolah. Banyak orang yang berlomba untuk dapat IPK yang besar. Banyak orang yang berlomba untuk jadi viral, untuk menjadi terkenal, ya untuk jadi sukses lah di dunia ini. Tapi sometimes banyak anak-anak Tuhan yang lupa berapa banyak dari kita yang mengejar untuk berkenan di hadapan Tuhan. Mau sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, mau kamu seviral apapun, kamu mau hidup bahagia seperti apapun di dunia, tapi kalau kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mati masuk surga, semuanya sia-sia. Setuju nggak? Siapa di sini yang mau hidupnya diberkati berlimpah-limpah sama Tuhan waktu di dunia? Pengen kalian diberkati nanti menikah dapat pasangan yang baik, yang cinta Tuhan mau? Mau hidupnya penuh dengan sukacita? Tapi ada nggak yang mau hidupnya diberkati berlimpah-limpah tapi matinya masuk neraka? Ada yang mau? Kalau boleh pilih gitu ya, kalau cuma ada 2 pilihan, hidup di dunia susah tapi masuk surga, atau hidup di dunia enak tapi masuk neraka, mendingan kita pilih yang di dunia susah tapi masuk surga. Setuju gak sih? Ya tapi lebih baik di dunia bahagia, di surga bahagia gitu ya. So teman-teman, hari ini aku mau kasih tahu, kita itu semua pasti akan meninggal. Manusia itu mengalami 2 hal yang pasti dalam hidup. Yang satu yang namanya kelahiran. Nggak ada dari kita yang tiba-tiba seperti Mr. Bean, tiba-tiba ada di bumi. Dari planet lain tuh nggak ada. Semua manusia itu dilahirkan dan semua manusia pasti akan meninggal. Ada yang kayak Elia gitu ya, rapture. Ada yang meninggal ya pada umumnya sih ya meninggal ya, mati gitu ya. Tapi setiap orang itu akan ada waktunya mengalami yang namanya penghakiman. Pertanyaannya hari ini, kalau siang ini sejam lagi Tuhan Yesus datang, siapa yang yakin pasti masuk surga? Yang yakin masuk surga? Ini seriously, cuma nggak nyampe 10 orang yang angkat tangan next gen. Kalau Tuhan datang siang hari ini, yakin nggak lu masuk surga? Nggak nyampe 10 orang yang angkat tangan di ruangan ini. Artinya gini, kalau lu nggak yakin angkat tangan hari ini, berarti kita belum yakin kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak yakin angkat tangan siang hari ini, artinya banyak hal yang harus kita introspeksi. Anak-anak muda dengar baik-baik. Kita harus siap kapanpun Tuhan panggil kita, setuju nggak? Lu harus siap. Guys, aku tuh psikolog nanganin untuk family therapy. Jadi kasus-kasus rumah tangga, termasuk misalnya ada anak yang kabur dari rumah berantem sama orang tua, tapi termasuk juga kalau misalnya suami istri berantem mau cerai, no divorce, itu aku juga nanganin. Tahu nggak sih, kalau orang salah pilih pasangan hidup, apalagi Kristen, itu menderita banget. Itu nggak bisa cerai. Seandainya kepepet banget dia cerai, itu nggak boleh nikah lagi. Lu kebayang nggak sih kayak jadi janda, jadi duda sampai meninggal nanti. Jadi salah pilih pasangan hidup aja tuh semenderita itu. Apalagi kalau kita salah menjalani hidup dan masuk neraka. Itu namanya point of no return. Tahu point of no return? Nggak ada titik balik. Orang udah masuk neraka kagak ada tuh hidup lagi, bertobat lagi tuh nggak ada. That's why hidup itu jangan pernah gambling. Salah masuk kuliah masih bisa diperbaiki. Salah masuk neraka nggak bisa balik lagi. Makanya setiap kita harus bertanggung jawab sama diri kita masing-masing. Lu gak bisa nyalahin orang tua, ini karena mama papa berantem tiap hari, karena mama papa gue toksik, makanya gue jadi kayak gini. Gak ada ceritanya begitu. Setiap kita bertanggung jawab atas imannya masing-masing. Setiap kita bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Mau usia berapapun kita hari ini, apapun keadaan kita,
Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, amin. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup manusia jadi susah. Salah satunya melahirkan itu jadi sakit. Salah satunya yang cowok-cowok maupun cewek sekarang kita susah cari kerja, itu karena Adam dan Hawa. Suamiku suka ngomong gini, aduh kerja capek banget ya. Harusnya dulu Adam jangan ngikutin Hawa makan buah dosa. Jadi kita gak susah. Tapi realitanya karena Adam dan Hawa sudah berdosa, hari ini kita semua manusia berjuang. Berjuang cari kerja, berjuang hidup kudus, semuanya judulnya tuh penuh dengan struggle. Sampai detik ini. Nah aku mau kasih tahu, kita semua mau sekudus apapun kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita semua butuh kasih karunia-Nya Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita gak akan bisa masuk surga. So hari ini, tahu gak sih kalau kita ada di tempat ini, kita dapat kesempatan untuk mendengar yang namanya keselamatan. Itu anugerah yang besar banget, anugerah yang besar banget. Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup sampai hari ini. Itu anugerah yang gak bisa dibeli oleh apapun. Tahu gak sih, orang kalau udah masuk neraka ya, dia mau lakukan segala cara itu gak akan pernah bisa balik. Artinya kesempatan untuk bertobat itu mahal banget harganya. Kita harus ngeh bahwa hari ini kehidupan yang Tuhan kasih itu adalah sesuatu yang mahal banget. Kita bisa hidup, itu anugerah Tuhan banget. Aku pernah punya anak aku masuk NICU karena prematur. Tahu gak 12 hari sampai dia meninggal pakai oksigen, aku habis 350 juta. Semahal itu. Jadi kalau kita hidup sampai hari ini, nggak pakai selang, bisa hidup, itu tuh mahal. Hidup itu jangan fokus sama masalah hidup kita terus. Manusia hidup tuh punya masalah, jangan ngeluh, Tuhan kerja susah banget, Tuhan hidup gue kok susah banget, kok kuliah susah banget, kok ini capek ya, pulang kerja sampai malam, besok kerja lagi, yang kuliah kok dosen gue killer banget ya. Jangan fokus ke situ. Pernah gak sih kita fokus sama kebaikannya Tuhan? Berapa banyak yang hari ini orang di luar sana pakai oksigen dan mereka berjuang untuk hidup. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan tuh baik banget sama kita. Terlepas apapun masalah kamu, Tuhan itu sayang banget sama kita, sayang banget sama kita. That's why sebagai tanda terima kasih kita sama Tuhan, yuk jadiin hidup kita tuh persembahan yang kudus, yang mahal di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita buka di Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23 aku bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kebayang gak? Ini ayat. Ini bukan ayat untuk orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi ini ayat untuk orang Kristen. Kenapa ayat buat orang Kristen? Karena dia bilang, ini orang yang berseru sama nama Tuhan. Orang yang melakukan mujizat, orang yang ngusir setan demi nama Tuhan. Jadi dia nih kalau boleh dikatakan, dia nih pelayan Tuhan senior. Orang kita aja jujur nih, jemaat-jemaat di sini. Kita aja kalau ngusir setan masih takut-takut kan? Kalau setannya nggak pergi, kita yang pergi. Kita aja masih selevel itu. Ini udah yang senior banget nih. Tapi Tuhan bilang apa? Aku nggak pernah kenal kamu. Kenapa Tuhan bilang kayak gitu? Mungkin waktu kita pelayanan, motivasi kita nggak benar. Mungkin kita sibuk pelayanan, tapi kita lupa untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kita sibuk bangun kesuksesan kita, tapi kita sibuk. Kita tuh lupa untuk spend time sama Tuhan tiap harinya. Makanya Tuhan bilang, gue gak pernah kenal lu. Kalian tahu gak? Pelayan-pelayan Tuhan nih khususnya ya. Aku kasih tahu. Waktu kita pelayanan di mimbar, waktu kita masih dipakai Tuhan, waktu kamu ngelakuin dosa, nih yang ekstrim ya, waktu lu masturbasi di rumah nih, ya, nonton pornografi, terus besokannya pelayanan di sini, Tuhan tetap pakai nggak? Tetap pakai. Tuhan tetap urapin nggak? Tetap urapin. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama jemaat di tempat ini. Tapi apakah kita berkenan di hadapan Tuhan?
Jadi bukan artinya waktu kita masih pelayanan, masih baik-baik aja, Tuhan itu pasti berkenan atas hidup kita. Tuhan bisa pakai kita, bisa pakai hidup kita. Jadi jangan berpikir kalau gue pelayanan, Tuhan masih pakai sampai hari ini, hidup gue pasti berkenan. Kita harus introspeksi diri kita, amin. Yuk hari ini jangan kompromi sama dosa, amin. Zaman kasih karunia itu, kalau bicara zaman kasih karunia, itu bukan artinya kita boleh seenak jidat kita bikin dosa. Bukan artinya ketika kamu percaya sama Tuhan, kamu boleh ngelakuin dosa seenaknya, sekali selamat tetap selamat. Kagak ada sekali selamat tetap selamat tuh nggak ada. Zaman kasih karunia itu bicara soal gini, kamu berbuat dosa hari ini, kamu masih hidup nggak langsung mati. Kalau zaman dulu orang masuk ke bait Allah, ke ruang Maha Kudus, itu semua pelayan Tuhan kakinya diikat pakai tali. Kenapa? Waktu datang ke ruang Maha Kudus, kalau berdosa mati di tempat. Kenapa diikat tali? Biar orang tuh bisa tarik kaki dia, mayatnya bisa diseret keluar. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kita berdosa masuk gereja nggak langsung mati. Itulah zaman kasih karunia. Tapi bukan artinya zaman kasih karunia tuh kita boleh seenaknya. Bukan artinya kamu bisa sesuka-sukanya mendukakan hatinya Tuhan. Oh enggak seperti itu konsepnya. Aku boleh minta 2 orang maju ke depan bantuin aku untuk ilustrasi. Boleh siapapun 2 orang maju ke depan. Ya siapapun boleh. Yuk 2 orang sini bantuin aku ke depan. Ini aku kasih tahu ya, dalam hidup ini kita tuh jangan pernah kasih celah sama iblis. Jangan pernah kompromi sama dosa. Ini aku punya 2 plastik. Kamu boleh tolong pegang, dilebarin kayak gini. Dilebarin, tarik yang kencang. Gini ya. Ini tuh kayak hidup kita. Ini hidup kita, waktu kita nggak kasih celah sama dosa. Sekarang ya ngadep ke sini kali ya. Hadap-hadapan. Oke. Ini kayak hidup kita nih. Waktu kita hidup di hadapan Tuhan. Ini hidupnya kamu. Ini hatinya ya. Ini hatinya. Nah ini bentengnya. Ini benteng hidup kita nih. Coba aku minta tolong kamu bolongin dong. Sentuh dia. Bolongin. Sekuat tenaga coba. Sekuat tenaga bolongin. Lagi coba. Nggak bolong kan? Susah ya? Oke. Ini aku kasih tahu. Ini waktu kamu nggak kompromi sama dosa. Nih, ini yang lembar kedua. Ini ada celah kecil banget. Coba kamu tembusin. Coba. Gampang nggak? Thank you ya. Boleh duduk dulu. Aku mau kasih tahu kamu gini. Waktu kamu, ini hidup kamu gak kompromi sama dosa. Waktu ada godaan hidup. Kamu itu iman kamu gak mudah untuk dicuri sama iblis. Iblis itu mesti setengah mati buat jatuhin kamu. Tetap gak bisa, kenapa? Kamu gak kompromi sama dosa. Waktu kamu kompromi sama dosa, sekecil apapun, itu jadi celah buat iblis untuk ambil imannya kamu. Jadi jangan pikir, gue cuma bohong doang. Gue cuma ciuman doang. Gue cuma gak baca Alkitab doang. Gue cuma ini, gue cuma itu. Tapi tahu gak, dari yang cuma ini, cuma itu jadi celah untuk kita jatuh dalam dosa dan gak berkenan di hadapan Tuhan. Aku itu banyak menangani anak-anak yang free sex, yang LGBT. Gak ada orang yang punya cita-cita mau jadi LGBT. Gak ada. Gak ada yang bilang, Kak gue gede mau jadi gay. Kagak ada. Gak ada orang yang cita-cita, Kak nanti umur 12 tahun gue mau aborsi. Kagak ada. Semuanya kenapa? Semua berasal dari kompromi. Contoh ya, aku pernah ada kasus yang anak kebobolan sampai MBA. Sampai free sex cuma karena apa? Main kelitik-kelitikan sama pasangannya di rumah. Main kelitik-kelitikan sama pacarnya. Ih lucu ya, lama-lama pegang kemana-mana, grepe buka baju. So aku mau kasih tahu, sama kayak gini. Waktu kamu hidup kudus, kamu gak kasih celah buat iblis. Iblis itu susah untuk masuk ke kehidupan kita. Tapi sekali kamu kasih lubang kecil, iblis akan ambil hidupnya kamu. Makanya hari ini, biar gak robek, gimana kalau ada lubang kecil mesti cepet ditambel. Setuju gak?
Nambelnya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Yuk hari ini aku dikasih temanya tuh singkat, padat, jelas, dosa. Temanya itu kata Caca, Ci bawain tentang dosa. Temanya itu dosa gitu. Nah aku mau kasih tahu anak-anak muda dengar baik-baik. Kita semua suatu hari akan menghadap yang namanya tatah pengadilan Tuhan. Kamu mau menghadap tatah pengadilan Tuhan dengan sukacita atau dengan penuh ketakutan nantinya? Aku kasih tahu satu hal ya. Aku kan sekarang punya 3 anak, yang satu udah meninggal. Aku udah pernah cerita, yang belum pernah dengar aku ceritain singkat. 2 kali aku keguguran. Yang ketiga, aku tuh ngelahirin prematur, akunya hampir meninggal. Di saat aku hampir meninggal itu, aku sudah bertemu sama Tuhan. Aku melihat malaikat itu banyak banget. Kalian mau tahu nggak? Waktu aku ketemu sama Tuhan, itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Indah banget, damai banget. Wah, itu sesuatu yang mahal yang nggak bisa dibeli oleh apapun. Dan kamu tahu nggak? Aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan, sampai akhir hidup aku nanti, aku pengen nanti bisa ketemu sama Tuhan lagi. Aku akan berjuang mati-matian untuk nanti bisa ketemu sama Tuhan lagi. Kalian tahu nggak? Itu indah banget, indah banget. Pengen gak sih suatu hari nanti kita ketemu sama Tuhan? Aku kasih tahu ya, yang namanya neraka dan surga itu real ada. Kak boleh siapin videonya ya. Ini ada satu video singkat, aku akan puterin sebentar aja. Ada satu hamba Tuhan yang dibawa sama Tuhan untuk melihat neraka. Dia ini seorang pelukis. Tuhan bilang gini, apa yang kamu lihat di neraka tolong dilukiskan. Nah jadi di video nanti yang kalian lihat itu adalah hasil lukisannya dia. Yang dia lihat di neraka. Dia melihat banyak orang yang ditusuk sama iblis pakai besi panas. Yang dari lidahnya tuh keluar cacing segala macam. Itu adalah gambaran yang dia lihat di neraka. Boleh di play Kak? Don't go to hell. An artist from South Korea was taken to hell by the Lord Jesus himself. This artist has been attending all-night prayer meetings since April of 2009 and continues to do so. It has been over 1 year. As I prayed during these all-night meetings, I grew to love Jesus more than ever. One day, Jesus came and said in my heart, I will show you the deeper things of heaven. I thought I was going to visit heaven, but instead I had visited hell. As soon as Jesus spoke into my heart, we entered into the spiritual realm. But Jesus took me and he showed me hell. Ini yang dia lihat di neraka. As Ini I hasil followed lukisannya Jesus, dia semua. I cried the whole time. Spirits of snakes are filled in the alcoholic drinks and in cigarettes that people smoke. Jesus took many people and showed them hell. I see countless people falling into the eternal deep sea of the fire of hell every single day. Tell the people what you have witnessed in hell. Tell the people how awful and gruesome hell is. You must paint the scene of hell as if you are looking through the pain of my aching heart. I then began to hear moans, screams, and wailing sounds. Most people have a misconception about hell. They're deluded, and many people think only if you believe in Jesus Christ they will end up in heaven. Some even think that once they die, that will be it. Nothing. Many believe as they think. Therefore, they live their lives as they desire. As people watch violent, secular movies, demons would actually torment the person's soul without the person realizing or knowing it. As the person watches the scenes from TV, their soul is in torment and in Ini dia ngelihat pain. ada orang yang The soul dikulitin is damaged hidup-hidup and di wounded. sana. Watching secular TV actually hinders a Christian's loving relationship with God, our bridegroom, Jesus. We can watch some news once in a while, but do not watch secular TV. As Jesus witnessed the sins committed by man, he cried.
Satan and his demons would tie the bodies of sinners so tight with iron chains, and they would control us. Therefore, sinners would go deeper and deeper in sin. I'm pleading with you, do not commit sin. Do not live as you desire. In hell, the senses are hundreds of times more vivid than you actually feel in the physical realm, so the pain is more severe. This drawing shows people falling into the fire of hell. Draw this as if you are looking through my aching heart. As I was painting the scenes of hell, Satan attacked me severely. But I wanted to shout out to the world with Jesus' heart through these paintings. I wanted to deliver the aching heart of Jesus and how he felt so pitiful about those people who are falling down into hell every single day. These drawings show people being tormented on the cross. This shows the result of not wanting to eat the bread of life, God's precious word. This person did not want to eat the bread of life, God's word. This drawing depicts people who disregarded the will of Jesus and made their own decisions and pursued their own will. This drawing shows people who drank, partook in the evil of life, and ate prohibited things. Show the people the consequence of wounding the hearts of their brothers and sisters in Christ by their careless words. They must not be careless with their words. This drawing depicts the consequences of not speaking with care or love. The penalty for lying is severe. Revelation chapter 21 verse 8 states, "All liars shall have their part in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death." 1 Corinthians chapter 6 verse 10 states, "Do not be deceived. Thieves will not inherit the kingdom of God." People who steal money will be tortured by needles. These next two drawings depict the persecution of the messengers of the full and true gospel of the Most High God. This drawing shows how murderers, rapists, and child kidnappers will be tormented. This woman is able to see outside of hell from the inside. She says, If only I could get out of here. but there is no escape from hell. Oke, sampai sini aja Kak, boleh di Again, stop there is videonya. no escape from hell. Video ini tuh kurang lebih ada 2 jam. Kalau kalian mau nonton videonya tuh sangat amat detail. Ada orang yang terikat sama pornografi. Dia ngelihat di neraka alat kelaminnya tuh dipotong berulang-ulang kali. Dan kebayang gak sih guys, kita aja kalau sakit gigi gitu ya, tuh kayak sakit banget. Ini masuk neraka dibakar berulang kali dan gak bisa mati-mati dan itu kekal. So kita harus jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan, amin. Jangan pernah kompromi sama dosa. Jangan kamu gambling sesuatu yang harganya mahal banget. Kita semua manusia-manusia berdosa yang tidak sempurna, setuju ya? Kita semua punya pergumulannya masing-masing. Tuhan itu nggak minta kita untuk benar-benar harus sempurna sepanjang hidup kita, enggak. Tapi yang Tuhan mau lihat itu hatinya kita. Kita tuh benar sayang sama Tuhan nggak sih? Kita benar mengutamakan Tuhan nggak? Kita benar nggak sih berjuang untuk melawan dosa kita? Itu yang Tuhan mau. Bukan artinya kita harus sempurna terus dalam hidup gitu. Kita bisa buat salah, tapi yang Tuhan mau waktu kamu buat salah, kamu bertobat minta maaf sungguh-sungguh sama Tuhan, itu yang Tuhan mau. Daud itu punya banyak kesalahan dalam hidupnya. Tapi kenapa Tuhan bilang gini, Daud itu orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena Daud itu punya hati yang waktu dia salah, dia berusaha untuk berubah dan dia mau menyenangkan hatinya Tuhan. Itu yang Tuhan cari di hatinya kita. Itu Tuhan cari di hidupnya kita. Benar gak sih Tuhan menjadi yang nomor 1 dalam hidup kita? Ada lagu yang bilang ini, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Pertanyaannya benar gak? Sampai detik ini lewatin semua masalah kamu, Tuhan tetap nomor 1, benar gak? Waktu Tuhan gak kasih apa yang kamu minta, waktu Tuhan belum kabulin doa kamu, kamu masih tetap cinta sama Tuhan gak hari ini? Benar gak kamu cinta Tuhan di atas pekerjaanmu, di atas kuliahmu, di atas pasanganmu, di atas segala kehidupanmu?
Hari ini kita mau belajar dari Daud. Kenapa Daud itu berkenan di hatinya Tuhan? Yang pertama adalah aku mau kasih tahu, Daud itu mengizinkan orang lain untuk introspeksi dirinya. Daud itu pernah salah, dia pernah mengambil Batsheba, udah dia ngambil istri orang, suaminya dibunuh. Itu jahat banget. Tapi waktu Nabi Nathan tegur dia, yang dilakukan sama Daud saat itu adalah dia bertobat. Dia bisa nggak bunuh Nabi Nathan? Sangat bisa. Dia itu raja. Raja itu tahtanya udah paling tinggi. Tapi yang dia lakukan adalah dia merendahkan hatinya untuk bertobat. Hari ini berapa banyak dari kita yang waktu kita salah kita mau dengerin dan bertobat. Waktu kamu ditegur sama kakak pembinamu, kamu ditegur sama bos kamu ditegur sama dosen kamu, sama orang tua kamu. Kita mau introspeksi diri dan kita mau bertobat seperti Daud. Kita semua bisa salah. Aku pelayanan bisa salah. Aku hidup bisa salah, aku jadi orang tua bisa salah. Tapi yang penting adalah mau gak kita diintrospeksi sama orang lain. Atau kita sombong, kita ngerasa kita paling hebat, kita paling ngerti, kita paling benar. Kalau saat itu Daud itu tidak membiarkan dirinya diintrospeksi sama Nabi Nathan, percayalah dia gak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia itu punya blind spot. Banyak dalam hidup kita yang kita tuh gak sadar waktu kita sombong. Kita gak sadar waktu kita pelayanan mungkin pelayanan kita menyakiti hati orang. Atau ketika kita jalanin hidup kita jadi batu sandungan. That's why kita butuh orang-orang sekitar kita untuk nasehatin kita. Waktu orang nasehatin kita, percayalah mereka lakukan itu karena mereka sayang sama kita. Aku tuh paling males kalau disuruh negor orang. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia jadi benci sama kita. Ada kemungkinan dia jadi gak suka sama kita. That's why kalau kakak pembina kamu mau negor kamu, artinya dia tuh sayang sama kamu. Jadi hari ini yuk anak-anak muda, izinkan nabi-nabi Nathan ada dalam hidupmu, amin. Semakin banyak nabi Nathannya, percayalah, hidup kita akan selalu kelihatan yang salahnya di mana. Kita punya kesempatan untuk benerin lagi. Dan yang kedua adalah komitmen untuk berubah. Waktu Daud melakukan kesalahan, yang dilakukan apa? Dia bertobat dan gak ngulangin kesalahan yang sama. Guys, seringkali kita menganggap zaman kasih karunia itu kita boleh seenak-enaknya. Hari ini kamu bohong, 2 minggu lagi kamu bohong, 3 minggu lagi kamu bohong, dan ngulang-ngulangin seperti itu. Tadi pagi aku cerita, aku punya anak umur 2 tahun namanya Claire. Si Claire ini sering banget melakukan kesalahan berulang-ulang kali dan dia say sorry. Jadi misalnya aku bilang gini, Claire gak boleh pukul suster ya, gitu ya. Gak boleh pukul sus. Dia pukul terus dia bilang gini, sorry mami. 10 menit lagi dia gak suka sama susternya dipukul gitu ya. Dan dia bilang sorry mami. Terus aku bilang gini, tahu nggak Claire, waktu kamu say sorry sama mami maafin kamu. Tapi bukan artinya kamu boleh ngulangin kesalahan yang sama dengan sorry itu. Sama waktu kita sama Tuhan. Waktu kita say sorry sama Tuhan, bukan artinya kamu boleh mendukakan Roh Kudus berulang-ulang kali. Percayalah, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tuhan itu sayang banget sama kita, makanya setiap kali kita doa, kita minta maaf, sedosa apapun kita, sejahat apapun kita minta maaf sama Tuhan, pasti dimaafin, pasti. Pengampunan itu terus ada, terus dikasih sama Tuhan selama kita hidup. Tapi bukan artinya kita nyakitin hati Tuhan terus. Yuk, biar sisa hidup kita kita pakai untuk menyenangkan hatinya Tuhan, amin. Guys, pengen gak suatu hari nanti kita lihat Tuhan? Kalau kamu pengen lihat Tuhan suatu hari nanti, matamu harus kudus. Kamu harus jaga mata kamu, jangan lihat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pengen peluk Tuhan gak? Kamu harus jaga tubuhmu kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Kamu pengen berjalan dalam kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu, jaga setiap langkah hidupnya kamu. Di dunia ini ada 2 tipikal orang. Ada orang yang kalau kita ketemu sama dia sejam, kalau kita ngobrol sama dia, kita tuh berasa energi kita keserap, ngerti gak sih? Ketemu dia tuh kayaknya bawaannya abis ketemu dia kepala gue pusing gitu. Ketemu dia gue bete gitu. Ada orang model kayak begitu. Karena aku pernah punya teman kuliah, kita satu kelompok itu ber-7. Setiap pagi nih ada satu teman aku yang sebelum kuliah, kerjaannya ngepost di sosial media kayak, capek banget deh gue hari ini harus kuliah lagi. Selalu ngeluh di sosial media. Sampai teman aku yang satu bilang gini, gue capek banget ngeliatin sosial media dia sebelum kuliah.
gue jadi ikutan ke bawah gitu. Tiap pagi ngeluh sebelum masuk kelas. Jadi ada orang model seperti itu, kita ketemu dia sejam kepala kita pusing. Kalian pernah gak sih ketemu orang yang model kayak gitu? Gue kok ketemu dia kayak gue keserap gitu energinya, gue habis ketemu dia capek gitu. Tapi dengar baik-baik, ada tipikal orang, kita ketemu sejam sama dia, hidup kita tuh tetap motivasi kembali. Ngobrol sama dia sejam, kita tuh jadi kayak punya energi yang baru. Kita yang tadinya udah kayak lemes-lemes, kita yang males-malesan, kita yang kayak bingung harus ngapain. Ketemu dia sejam kok gue kayak dapet solusi hidup ya. Pernah gak sih ketemu kayak gitu? Aku mau kasih tahu, guys, jadilah orang yang kedua. Ketika orang ketemu sama kamu, orang bisa bilang thank you ya. Habis ngobrol sama kamu, aku tuh ngerasa hidupku better. Biar ketika orang ketemu kamu sejam, orang bisa ngerasain gini. Kok gue ngerasa kalau deket lu adem ya? Kok waktu gue doa bareng lu, gue ngerasa ada hadirat Tuhan yang turun ya? Pengen jadi kayak gitu gak? Tahu nggak, untuk jadi orang yang kayak gitu ada harga yang mahal yang harus dibayar setiap hari. Kalau kamu pengen jadi orang-orang yang bawa hadirat Tuhan, orang-orang yang jadi solusi buat kehidupan orang lain, orang-orang yang jadi berkat buat teman-teman kamu, itu harus dibayar setiap harinya. Bayar harga hidup kudus, bayar harga untuk mengampuni, bayar harga baca Alkitab, bayar harga untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan nggak kompromi. Jangan pikir gini ya, aku tuh ada ketemu orang-orang yang kalau ketemu sama dia gue lagi pusing jadi happy lagi tuh ada. Tapi tahu nggak, dia juga punya permasalahan dalam hidupnya, tapi dia jaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Itu beda loh, percaya nggak percaya, spiritnya tuh beda. Waktu kamu hidup nggak berkenan di hadapan Tuhan, kamu masturbasi, onani, kamu kompromi sama dosa. Jangan berharap hidup kamu jadi solusi buat orang lain. Jangan berharap jadi generasi Yeremia yang bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Jangan berharap seperti itu. So hari ini yuk hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan, amin. Dan yang terakhir, kenapa Daud itu bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia punya hubungan yang intim sama Tuhan. Guys, percayalah, di zaman sekarang yang godaannya ini banyak banget, hidup kudus itu susah banget. Pacaran kudus susah nggak? Susah. Kerja hidup berkenan di hadapan Tuhan susah nggak? Susah. Kita jaga hati kita itu susah banget. That's why kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Godaannya mah ada aja, cobaannya mah ada aja. Makanya sekarang aku tadi habis ngomong sama Om David, sekarang cari kerja di mana-mana susah, tapi yang laku kebanyakan psikolog. Kenapa? Banyak orang stres soalnya. Banyak orang yang cari kerja susah. Terus kayak tadi pagi aku baru share, aku habis ada orang cerita dia intinya punya anak. Anaknya tuh stres kuliah, singkat cerita dia mengambil jalan pintas dan dia bunuh diri di rumahnya sendiri. Dia gantung diri. Kuliah semester 4. Aku mau kasih tahu, hidup kita itu, hidup di dunia ini susah. Tapi jangan pernah mengambil jalan pintas, amin. Jangan pernah jual kebenaran. Jangan pernah jual imannya kamu, jangan. Itu gak worth it, percayalah gak worth it. So yuk hari ini kita harus menjadi orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan lebih dari apapun juga. Kejar hatinya Tuhan. Dengar baik-baik, waktu kamu sentuh hatinya Tuhan, waktu hati Tuhan tersentuh, percayalah apapun yang kamu minta pasti dikasih sama Tuhan. Pengen hidupnya diberkati? Sentuh dulu hatinya Tuhan. Pengen hidup kamu terus naik dan bukan turun? Sentuh hatinya Tuhan. Jadi kuncinya satu, yuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Harus punya waktu hubungan intim sama Tuhan. Kalau kamu gak punya hubungan intim sama Tuhan, percayalah. Kamu gak akan survive untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Karena hidup ini kayak, tadi aku bilang, buat masuk surga itu susah banget, standarnya tuh tinggi. Makanya banyak orang yang masuk neraka. Tadi kalau kalian nonton itu videonya sampai full, itu tuh banyak banget anak-anak Tuhan, banyak yang pendeta, maksudnya orang-orang Kristen tuh yang masuk neraka. Banyak banget karena mereka merasa kompromi dosa kecil-kecil gak apa-apa lah. Ternyata waktu menghadap Tuhan itu gak berkenan di hadapan Tuhan.
Oke, hari ini aku cuma mau bilang yuk, selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, selama Tuhan itu kita masih dikasih nafas, pakai hidup kita untuk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, amin. Apapun kondisimu hari ini, apapun yang terjadi, persoalan apapun, yuk kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Aku undang pemusik dan WL Singer boleh maju ke depan. Anak-anak muda, yuk hari ini kita datang sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan itu tetap yang utama. Tuhan itu tetap yang nomor 1. Kalian tahu lagu ini gak yang? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Aku bercanda sama suami aku gini, ini lagu yang paling aku takut untuk nyanyiin. Aku waktu itu pernah dalam kayak 2 bulan suami aku tiap hari gak lagi mandi, gak lagi di rumah, dia nyanyi itu terus gini. Ujilah aku Tuhan. Kalian tahu waktu itu aku lagi hamil, singkat cerita gak lama bener kita diuji sama Tuhan. Anak aku meninggal, anak yang kita nanti-nantiin meninggal. Saat itu secara mental kita drop banget, secara keuangan aku habis ratusan juta, tabungan kita juga kekuras banget. Terus aku juga hampir meninggal, itu kayak bener-bener diuji sama Tuhan. Sekarang kalau mau nyanyi lagu itu, aku sama suami aku suka bercanda gini. Seremnya kalau nyanyi lagu ini, kalau beneran diuji sama Tuhan. Tapi waktu lewatin masa itu, aku bener-bener merasa teruji banget. Ketika doa aku tidak dikabulkan Tuhan, ketika sesuatu yang berharga diambil sama Tuhan, bener gak sih beta itu tetap sayang sama Tuhan? Bener gak sih beta tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya? Bener gak beta tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu Tuhan yang baik? So hari ini yuk kita minta Tuhan selidikin hatinya kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan cek deh hati saya. Lihat hidup aku udah berkenan belum sih sama Tuhan. Kalau belum berkenan, Tuhan proses Tuhan. Aku tiap malam, aku selalu doa gini sama Tuhan. Tuhan, izinkan nama aku tuh ada di kitab kehidupan Tuhan. Kalau hari ini nama aku belum tercantum dalam kitab kehidupan Tuhan, proses. Sampai aku sungguh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. So yuk hari ini yuk teman-teman tutup matamu. Shikala bara 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 shikala bara 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 shikala bara bara bara. Kami sayang sama Engkau ya Tuhan. Lewatin setiap momen dalam hidup kami. Kami lihat Tuhan gak pernah tinggalin kami. Kami lihat Tuhan selalu ada. Tuhan selalu tolong hidup kami. Thank you ya Tuhan, thank you. Pegang tangan kami ya Tuhan. Biar hari ini ya Tuhan kami kasih sesuatu yang mahal buat Tuhan. Kalau kekudusan itu yang mahal, kami hari ini mau persembahkan kekudusan tubuh kami buat Tuhan. Kalau pengampunan, kalau mengampuni itu jadi sesuatu yang mahal buat kami. Biar kami boleh mengampuni orang yang bersalah sama kami ya Tuhan. Kalau waktu menjadi sesuatu yang mahal, biar mulai hari ini kami hidup intim sama Tuhan. Shikala bara 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 shikala bara bara bara. Lihat hatiku, apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi bilang Tuhan selidikin aku ya Tuhan. Selidiki aku, Lihat hati kami. lihat hatiku. Yuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Apakah ku Izinkan Tuhan jamah hatimu siang hari ini. Yesus, Shikala bara bara shikala bara bara shikala bara bara. menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
kuat di tempat ini. Yuk minta pengurapan yang baru, minta kekuatan yang baru, minta minyak yang baru next gen, minta api yang baru yang penuh atas tempat ini. Yuk kau yang mau komitmen hidup berkenan di hadapan Tuhan, kau yang mau bilang Tuhan, Tuhan tolong aku, pegang tangan aku ya Tuhan, lewatin semua kesusahan Tuhan. Aku mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yuk mari angkat tanganmu di tempat dudukmu, angkat tanganmu. Mari next gen sentuh hatinya Tuhan siang hari ini. Yuk goncangkan surga dengan pujian penyembahanmu. Yuk tempat dudukmu, biar di tempat dudukmu Tuhan jamah kau masing-masing. Tuhan kasih pengurapan yang baru, Tuhan kasih minyak yang baru siang hari ini. Tuhan jamah setiap anak-anakmu, perempuan dan laki-laki di tempat ini ya Tuhan. Kasih kekuatan yang baru, kasih penghiburan, pulihkan mereka yang lemah ya Tuhan. Kau yang angkat hidup mereka ya Tuhan, temenin dalam setiap pergumulan ya Tuhan. Kau yang melihat bahasa air mata mereka siang hari ini ya Bapa. Dengar baik-baik next gen. Di tempat di mana kau duduk ada Roh Kudus, ada Tuhan yang pegang tangan kanan kamu. Yuk teriak sama Tuhan, minta sampai kau ketemu sama Tuhan, sampai kau ketemu sama Tuhan siang hari ini. Jamah setia kami ya Tuhan, sentuh setia kami ya Bapa. Yuk biar lagu ini jadi lagu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Tuhan iring hati kami ya Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Come on next gen, goncangkan surga dengan pujian penyembahanmu. Biar ada pengurapan yang penuh atas hidup. Ada kekuatan yang baru. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau Kau izinkan setiap kami Tuhan boleh mendengarkan isi hati-Mu di siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau bilang kami mau sungguh-sungguh belajar lebih lagi Tuhan mengerjakan keselamatan yang udah Kau berikan. Ajar kami, pimpin kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan, besok dan seterusnya Tuhan. Kami terus ingat satu hal yang harus kami lakukan untuk tetap setia, melakukan yang terbaik, biar kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar sungguh kami terus kejar perkenanannya daripada-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan untuk hari ini, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk Abeta yang udah Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati, Kau tutup bungkus setiap perjalanan pelayanannya, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, baik juga boleh datang kepadamu melaluinya Tuhan. Sebentar kami juga mau memberikan persembahan Tuhan, biar sungguh kami berkati setiap persembahan yang kami berikan, biar sungguh Tuhan boleh memberkati banyak jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom, 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 shalom. Yes.
Let's go. Energinya kurang. Iya nih, kurang nih. Kita tes ombak dulu sekali. Sekali lagi. Shalom semuanya! Itu dia. Itu dia. Emang Langsung harus saja ya. dikagetin dulu. Boleh langsung? Boleh, langsung saja. Untuk pengumuman hari ini yang pertama, sini seru banget nih. Ini adalah hari terakhir dari apa? Bener banget. Ini adalah hari terakhir bagi teman-teman yang mau gabung melayani di Next Gen. Buat teman-teman semua yang mau bergabung bersama melayani di Next Gen, betul. Bisa langsung hubungi live leader kalian masing-masing. Daftar melalui live leader kalian masing-masing dan bidangnya apa aja, Cel. Bisa baca di bookletnya langsung. Ada linknya ya di atas tuh ya. Betul. Itulah pokoknya, dan jangan lupa hari ini terakhir ya. Iya Jadi nih. segerakan kalau kalian pengen melayani, jangan lupa jangan sampai ketinggalan. Next, selanjutnya. Next, di hari Jumat minggu depan. Iya. Karena minggu pertama, Iya. di bulan pertama, Iya. di bulan pertama. Enggak. Karena minggu pertama, pokoknya Jumat minggu depan kita akan mengadakan Fellowship Worship Night. Dan teman-teman, please di take note karena ini Fellowship Worship Night kita akan mulai jam 6. Jam 6. Jadi jangan telat dan ajak teman-teman kalian juga untuk kita sama-sama fellowship dan kita sama-sama memuji menyembah Tuhan di Jumat malam. Di Jumat malam, betul. Oke, next. Jangan lupa di tanggal 2 Agustus minggu depan ya berarti. Ya, betul. Kita akan ada kelas CV dan interview. Weh, ini Jadi baru banget ya ini ya. Yes, baru banget, fresh. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin lagi mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Atau Betul. mungkin memang lagi pengen benerin CV-nya, latihan interview dan lain. Langsung daftar. Daftar kemana, Cok? Daftarnya lagi-lagi Live leader lagi. live leader kalian Oke, masing-masing. jangan lupa daftar ya teman-teman. Betul See you di banget. minggu depan. Next, apa itu, Cok? Nextnya hari ini kita juga ingin merayakan lagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli. Boleh bangkit berdiri. Boleh berdiri teman-teman mungkin yang merasa berulang tahun atau ada yang tahu temennya samping kiri kanannya dia ulang tahun. Iya, ada yang saya tahu Colek, tapi dia duduk-duduk aja nih yang di belakang nih. Siapa nih? Nggak kelihatan. Nah, itu dia udah berdiri si Jangkung ya. Alek. Ada Alek, ada Cidita. Teman-teman yang namanya nggak ada di layar pun nggak apa-apa. Itu dia. Berdiri aja kalau kalian berulang tahun di bulan Juli. Oke, tim Hospi udah siap semua? Siap. Kita semua udah siap. Kita sama-sama merayakan, kita sama-sama heboh-hebohan lah ya. Heboh-hebohan ya. Kita seneng-seneng buat mereka. Oke, Siap? oke. Let's go. 1, 2, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi badut Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa Happy birthday. tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu tangan selamat ulang tahun. Sekali lagi ya. Kita tunjuk semua. Padamu teman selamat ulang tahun. Happy birthday. Cukup banyak hari ini yang berulang tahun di bulan Juli. Pokoknya selamat. Selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang Iya, tahun. itu Boleh dia. duduk dulu Boleh kembali nggak apa-apa, duduk, duduk lagi nggak apa-apa. teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nanti hadiahnya yang belum dapat bisa minta ke teman-teman Hospi ya. Betul. Karena kita ada hadiah spesial buat yang ulang tahun pokoknya. Spesial pokoknya. Spesial banget. Oke. Selain merayakan yang ulang tahun. Yes, kita juga mau merayakan, mengumumkan dan sama-sama bersuka cita lah ya. Bersuka cita untuk teman-teman. Karena kemarin ada teman kita yang memutuskan untuk lahir baru atau dibaptis. Yes. Ada Felicia atau Feli. Tadi dia udah datang di Ibadah ibadah satu, yes. bener banget. Kita Jadi kita nanti kalau ketemu atau masih boleh lah ya ucapin di grup ya, Cel Boleh, ya. boleh banget. Selamat lahir baru Feli, Tuhan Yesus memberkati Tuhan ya Yesus begitu. memberkati, ya. Nah, Oke. itu aja untuk hari ini. Masih ada infonya Ada lagi? baru, Cok. Oke. Langsung kasih tau aja, Cel. Langsung aja. Langsung kasih tau aja. Langsung Oke, jadi kita juga mau selamat datang kepada teman kita ada yang baru, kita dari daerah tengah. Mana yang baru pertama kali datang? Boleh lambaikan tangannya. Oh mungkin ini kelihatannya kayak wajah-wajah baru Iya, ya. nggak apa-apa. Tapi tadi info ada. Jadi yang lebih mungkin- awet muda lagi. Oh, ada di sini. ada. Dia malu-malu dia. Yes. Welcome. Selamat datang.
Jangan kaget, jangan panik. Memang Next Gen seperti ini. Gak apa-apa. Iya, kita senang ada kalian di sini. Bebas berekspresi dan betul. Sampai ketemu minggu depan lagi sampai ya. Ketemu minggu depan. Selamat bertumbuh juga di Next Gen. Welcome. Yang terakhir pesan hari ini untuk sosial media kita, jangan lupa apa Celeh? Follow, like, comment, subscribe, share, semuanya pokoknya. Semuanya. Instagram, TikTok, YouTube, semuanya pokoknya di follow ya. Apalagi sebentar lagi. Kita juga ingin merayakan ulang tahun Next Gen yang ketiga. Iya. Jadi harus di follow, harus dipantengin sosial medianya. Betul. Dipantau, supaya nanti tahu pakai kostum apa, tahu ibadahnya jam berapa. Pokoknya nggak ada ruginya lah ya. Jangan sampai ketinggalan. Jadi. Betul. Oke, itu aja sih. Kita akhiri ibadah hari ini. Kita undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Dan kita mau appreciate teman-teman yang pelayanan hari ini. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yes. Kalau gitu langsung saja kita undang Pastor David untuk mengakhiri ibadah hari ini. Sekaligus mendoakan teman-teman yang baru lahir baru dan berulang tahun juga. Thank you. Silahkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memberkati setiap anak-anak-Mu yang bulan Juli ini berulang tahun. Kami percaya berkat yang baru, anugerah yang terus-menerus seperti mata air yang berlimpah Tuhan curahkan atas mereka. Dan juga yang baru lahir baru di dalam baptisan Islam. Tuhan pimpin di dalam setiap kehidupannya, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Setia sampai akhir, hidup dalam kekudusan Allah. Tuhan berkati setiap umat-Mu, semua kami di tempat ini. Engkau yang menolong kami untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan kami juga boleh tetap setia sampai akhir. Bahkan pada saat nanti kami boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami angkat kedua tangan kami bersama. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus dan daripada Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami semua, juga atas seisi rumah tangga, keluarga kami, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau Tuhan memberkati kami sekarang sampai selamanya. Yang telah diberkati Tuhan bersama kita berkata, Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.